and this will define me. You set a table before me, and I'm overwhelmed by your mercy. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup,
Jelas, sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Tepuk tangannya nggak kompak, saudara. Come on, here we go. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami.
dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan, kami berdoa, kami berseru, kami umat-Mu, rendahkan diri. Yes Lord, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Ayo berdoa, minta anugerah Tuhan. Ampunilah dengar doa kami, pulihkanlah, oh, pulihkan Bapa. Jamah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Yesus, Sulawesi ya Tuhan, pulau-pulau atas Indonesia, jamah Tuhan. Bangsa kami Indonesia, dan pulihkan kembali negeri kami. Jemaat katakan, kami umat-Mu. Mencari wajah-Mu, jalan kami yang hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Ampunilah, dengar doa kami ya Tuhan. Oleh anugerah ayo semua katakan, Tuhan pulihkan Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, oh. Ampunilah, oh ya Tuhan, dan pulihkan
bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan tangan terangkat, berseru, Tuhan pulihkan. Ini doa kami. Oh ya Tuhan, kembalikan bangsa kami. Lawat Indonesia, lawat bangsa kami. Pulihkan, ampunilah, nyaralah baramu, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini doa kami, dan negeri kami. Ini doa kami, seruan kami. Kembali negeri kami. Ini doa kami, Tuhan, dengar. Ya Ralama Yaso, lawat Indonesia, ampuni bangsa kami, Tuhan. Mari berseru saudara, bersahati secara korporat bersama-sama, minta belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan buat Indonesia. Shalom atas Indonesia, shalom atas Jakarta, shalom atas Sumatera, shalom atas Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Bali, dan seluruh pulau-pulau di negeri ini. Biar surga terbuka atas Indonesia, open heaven terjadi. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, pengampunanmu turun Tuhan, keadilan Tuhan ditegakkan atas Indonesia, keadilan Tuhan ditegakkan atas Indonesia, pertobatan terjadi atas pemerintah negeri ini, atas jiwa-jiwa di kota dan bangsa kami. Lawat Indonesia Tuhan. Ampunilah bangsa kami, ampunilah bangsa kami. Oh Tuhan, ya
pasti terjadi the great revival. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami perkatakan shalom. Oh, besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi sungguh-sungguh di hadapan Allahmu katakan, oh, bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggi. Kami janji hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Ya haleluya. Indonesia kau selamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, Indonesia dibangkitkan, Indonesia dilawan, Indonesia dijamah Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Pertobatan terjadi. Ayo saudara, lepaskan nubuatan atas Indonesia, lepaskan berkat buat Indonesia, lepaskan kesembuhan atas Indonesia, lepaskan nubuatan, kebangkitan, kehidupan, shalom, damai sejahtera atas Indonesia. Pemulihan dan pertobatan terjadi in the name of Jesus. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba menghancurkan negeri ini dipatahkan dan dipecahkan, dipukul mundur keluar atas Indonesia in the name of Jesus. Biar surga terbuka atas negeri ini, kemuliaan Tuhan turun. Sebab terang Tuhan turun atas kami. Sebab kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan turun atas kami. Dan kemuliaan Tuhan terbit dan menjadi nyata atas hidup kami. Mari berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan. Allah yang menjadi penopang dan perlindungan dan kota benteng bagi gerejanya, bagi umatnya dan bagi anak-anaknya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dia Tuhan yang berperang ganti kita. Dia Tuhan yang menerobos seperti air yang menerobos. Biar bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Dan semua yang berdoa, semua berkata. Ayo sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling ramai. Tepuk tangan penuh dengan keramaian dan kemenangan buat Tuhan yang menerobos, Tuhan yang memberi pemulihan dan keselamatan buat umatnya dan buat bangsa kita. Sebabnya saudara percaya bahwa kita semua adalah pendoa-pendoa, saudara. Amin. Dan kita juga adalah penuh-penuh di akhir zaman. Amin. So, sebabnya saudara mau menjadi pendoa buat bangsa ini. Amin. Dan sebabnya saudara mau menyebarkan dan mengabarkan Injil keselamatan menjadi penuh-penuh di akhir zaman. Angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Lihat kanan kiri, katakan, is that you? It is that you. Haleluya. Katakan kanan kirimu, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Siap-siap menuai dalam anugerah Tuhan di musim penuaian ini. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Come on. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita semua
umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Come on. Sekaranglah waktu untuk berdiri. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ayo berdiri buat Indonesia. Are you ready, church? Here we go. Bukan bangkit, nyatakan. Bukan bangkit, bangkit. Sampai kapan, saudara? Sampai setiap lutut bertelut sama lidah. Namanya siapa? Raja segala raja. Dialah Raja. Somebody scream. Senang kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, cuma genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri. Indonesia, mari maju umat pembawa. Semua bukan bangkit, nyatakan. Ayo berdoa buat Indonesia. Sampai lutut bertelut sama lidah. Namanya siapa? Raja segala raja. Ya, bukan bangkit. Come on, nyatakan. Bukan bangkit. Sampai setiap lutut bertelut sama lidah. Namanya siapa? Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah. Angkat dua tanganmu, dia Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan dia Raja. Raja. Haleluya. 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 Here we go. Biar kebesaran Tuhan dinyatakan. Sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, Dia sangat dahsyat, hancurkan musuh. Allahku dahsyat. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Oh ya, haleluya. Biar semua yang bernafas bertepuk tangan dan memuji Tuhan.
Nyatakanlah di antara dan perbuat, oh ya, yang sungguh ajaib di antara. Are you ready, sir? 1, 2, semua. Sebab Tuhan, hey, dahsyat dari segala. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dahsyat. Ayo Gaby, come on, here we go. Sebab Tuhan, sebab Tuhan. Dia lebih, dia hebat, dia ajaib. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Are you ready? Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dahsyat dari segala Allah. Oh, oh, oh. Sangat puji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala, dia memerintah. Sebab Tuhan maha besar, sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 oh, dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Woo! Haleluya. Kasih sorak-sorai tepuk tangan. Berikan sorak-sorai kemenangan dan terobosan buat Tuhan yang besar. Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami declarekan, kami nyatakan Engkau Raja dan berkuasa memerintah atas kota dan bangsa kami, juga atas bangsa-bangsa. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, tahtamu teguh. Tidak ada seorang pun yang dapat menggeser kedudukanmu sebagai Raja. Sebab Kau Tuhan yang berkuasa dan Kau Tuhan yang tidak terbatas. Kami datang menyembah dan memuji, meninggikan nama-Mu. Berseru buat kota dan bangsa kami. Lawatan-Mu turun, belas kasih-Mu turun. Anugerah-Mu Tuhan turun atas kota dan bangsa kami. Biar belas kasih-Mu menjamah bangsa, kota, setiap pulau-pulau negeri kami Tuhan. Jiwa-jiwa. Biar Pentakosta yang ketika terjadi, lawatan-Mu terjadi. Anugerah-Mu mengalir ya Tuhan. Hadirat-Mu menjamah. Biar tsunami hadirat kemuliaan Tuhan menjamah Indonesia, menjamah kota-kota, juga desa-desa Tuhan. Kami nyatakan dan kami declare Indonesia adalah kepunyaan Tuhan. Setiap tanah, udara, dan air negeri ini milik kepunyaan-Mu. Lawatan buat Indonesia, belas kasih buat negeri ini. Negeri ini milik kepunyaan-Mu. Kembalikan negeri ini kepadamu Tuhan. Pakai setiap kami untuk jadi berkat buat Indonesia. Bahkan untuk bangsa-bangsa. Setiap kami adalah representatif dari kerajaan di muka bumi ini. Pakai dan urapi setiap kami. Ya setiap kami memiliki pengaruh dan dampak. Kemuliaan Tuhan atas kota, bangsa, dan atas Indonesia. Bumi ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami tinggikan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua umat yang mengasihi Tuhan berkata, tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Boleh saya minta 1 menit berdoa dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang besar. Dia yang mengutus kita untuk menjadi terang. Dia yang menerobos. Dia yang memulihkan umatnya. Dia yang memberi kemenangan. Kita berperang bukan untuk mendapatkan kemenangan. Kita berperang di dalam kemenangan Tuhan. Sebab Tuhan yang berperang ganti kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kau Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Elohim, Immanuel, Adonai. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sekali lagi semua berkata, amin. Pujian, tepuk tangan meriah buat Allah kita, saudara. Tepuk tangan meriah lagi buat Allah kita yang berkuasa, dan silakan duduk. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I find looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I'm tested of your goodness, nothing else will satisfy. Say, give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. I don't want anyone else. I don't need anything else. Sing, you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. Oh, you are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. Oh, you are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my. I don't want anyone else. I don't need anything else. Oh, my one thing. You are. I don't want anyone else. I don't need
Just you God, my one. Ayo bangkit berdiri sama-sama. I don't want anyone. Say, you are my one thing. You are my one thing. Jesus, give me. Only you, God. Only you, God. Give me Jesus. I need you, I want you. Jesus, you can have all this world. You can have. Give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, my God. You can have this world. You can have all this. Give me Jesus. Give me Jesus. Angkat tanganmu sambil berdoa. Ya ralaba ralaba laba laba laba. Oh, you can have all this world. You can sing it one more time. Give me Jesus. Give me Jesus. Oh, give me. You can know this world. You can all this world. Ya Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Uriala barala 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 barala. Kiriala basyara barala 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 barala. Ura basyara barala barala basyara barala barala barala. Engkau sedang melawat setiap kami ya Tuhan. Ura basyara barala barala. Engkau sedang melawat setiap kami ya Tuhan. Kiriala basyara barala barala. Kami yang lemah
memang Kau sedang kuatkan ya Tuhan. Kami yang berbeban berat, Engkau sedang angkat beban kami ya Tuhan. Kami yang sakit, Engkau sedang sembuhkan ya Tuhan. Kami yang putus asa, Engkau sedang berikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Kami yang jauh dari Tuhan, Engkau sedang bawa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami yang terikat, Engkau sedang bebaskan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh diizinkan beribadah di tempat ini, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan, membesarkan Tuhan, bahkan berdoa kepadamu. Biarlah ibadah kami pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sedang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang menghiburkan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Saat ini Tuhan berbicaralah kepada kami. Sampaikan apa yang menjadi pesan kehendak isi hati-Mu. Kami buka hati kami sebagai tanah yang subur, hati yang lembut, supaya benih firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah 100 kali lipat dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya kami tidak sia-sia datang ke tempat ini, tapi kami diberkati. Kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini dalam ibadah raya GBI Senayan City hari ini. Ya, saudara, berapa banyak saudara yang merasa waktu itu berjalan begitu cepat? Ya, cepat sekali. Kalau saudara merasa, boleh katakan pada kiri kanan kita, memang betul, waktu cepat sekali ya saudara. Betul saudara ya. Kalau kita tidak hati-hati dengan waktu, maka waktu itu akan menyita kita dan akhirnya kita akan hidup sia-sia saudara. Tahukah saudara bahwa kita ini sedang hidup di akhir daripada akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ya, saudara yang tahu, yang mengerti, boleh angkat tangan ya. Kalau belum mengerti, saya kasih tahu saudara bahwa hari ini kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kalau kita berbicara mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, itu sangat jelas sekali. Ya, kita bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan 44. Ya, tadi juga sudah disinggung saudara. Dan dari tanda-tanda itu kita banyak melihat ya, tanda-tanda zamannya. Akan ada penyesatan, peperangan, gempa bumi, kelaparan dan sebagainya saudara ya. Tapi hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat atau kondisi society sebelum Tuhan Yesus datang, atau tanda-tandanya kedatangan Tuhan Yesus melalui masyarakat pada zaman yang dihidupi ya saudara. Di dalam Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan demikian ya. Ini Tuhan Yesus yang berkata saudara, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi Tuhan Yesus sudah memberitahu lebih dulu bahwa kedatangannya itu adalah seperti halnya pada zaman Nuh, saudara. Nah, bagaimana kondisi masyarakat pada waktu itu? Tadi di Voice Pentecost juga sudah disinggung, sudah disampaikan dalam ayat 38 sampai 39 dikatakan demikian. Sebab sebagaimana mereka, ya, orang-orang zaman itu, pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, Tuhan Yesus sudah gambarkan ya. Nanti pada waktu sebelum aku datang itu kondisinya seperti itu ya. Makan, minum, kawin dan mengawinkan.
Ya, bicara mengenai hal-hal yang duniawi, yang daging, saudara, yang mereka dikatakan tidak tahu akan sesuatu. Tadi sudah dijelaskan, memang betul saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan bukan mereka nggak tahu, wih saya baru tahu, nggak begitu saudara. Tapi mereka sengaja tidak mau tahu, mereka tidak mau tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan atau yang rohani. Dan itulah yang dikatakan, demikian pula lah nanti ketika aku akan datang. Ya. Nah, Paulus saudara menggambarkan keadaan akhir zaman itu lebih jelas lagi. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-9 dikatakan bahwa khususnya ayat pertama, pada hari-hari terakhir kapan? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dikatakan akan datang masa yang sukar. Ya, tadi Tuhan Yesus sudah memberitahukan, dan Paulus saudara 2000 tahun sebelumnya yang lalu saudara, dia sudah melihat ya, dalam kondisi nanti nih sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kondisi ini akan jadi lebih sukar. Kenapa? Bukan Tuhan yang bikin sukar, tetapi keadaan manusianya. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Coba nanti dalam daftar ini kita sambil lihat juga ya saudara, dan kondisi masyarakat hari-hari ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Selanjutnya dikatakan tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dikuasai berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ini gambarannya saudara. Kalau kita mau jujur, mari kita lihat sekitar kita dan juga diri kita ya. Menjadi pertanyaan saudara, apakah kita yang punya andil juga dalam situasi kondisi semakin sulit? Hari ini saudara, tadi firman Tuhan katakan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti pada zaman Nuh ya. Saya ingin mengajak kita, kalau kedatangan seperti pada zaman Nuh, mari kita belajar dari Nuh saudara ya. Mengapa Nuh pada waktu itu kok bisa diselamatkan dalam society yang seperti itu? Hanya Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 9 demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, saya senang dengan terjemahan New Living Translation. Dikatakan begini, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at the time. And he walked in close fellowship with God. Wow. Inilah yang menyebabkan Nuh mendapatkan kasih karunia saudara pada zaman itu. Dan saya diingatkan akan ada korelasi yang kuat sekali saudara, kalau Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangannya nanti seperti pada zaman Nuh. Kalau kita belajar dari Nuh, maka kita juga akan mengalami seperti Nuh diselamatkan. Saudara, kita tidak menganut one save, always save. Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kita. Tapi kita harus menjalankan iman kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa berkata one save, always save. Saya sudah percaya Yesus, apapun yang aku perbuat di dunia ini, nothing to do with our salvation. Itu hanya terjadi untuk di dunia ini saja. Ya saudara, paling kalau bikin dosa di dunia ini sakit, rugi, ya kacau hidupnya, ya bisa kecelakaan, bisa macam-macam. Itu cuma di dunia ini, tapi nothing to do with your salvation. Gak ada. No saudara. Tentunya saudara juga tidak mau dalam keadaan dunia ini mengalami hal-hal yang demikian. Ya. Itu sebabnya saudara, mari kita sama-sama hari ini belajar dari Nuh. Coba kita lihat sejenak, Nuh itu righteous dikatakan. Ya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata sadik, just, lawful, righteous.
Tuhan sendiri yang berkata begini, saudara. Dalam Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Ya. Bagaimana dengan blameless? Dikatakan he is the only blameless person living in the planet Earth at this time, at that time. Ya. Blameless, tamim, complete, whole, entire, sound. Ya saudara, dalam hal rumah tangganya, dia blameless. Dia bisa bawa anak istrinya, menantunya. Dalam hal ibadahnya, mesbahnya, saudara. Kita tahu bahwa pada waktu air bah sudah surut dan Nuh keluar dari bahtera, yang pertama kali dia langsung bikin mesbah, ibadahnya. Dia gak pernah lupa. Dan dia menjadi pemberita pembenaran. Saya percaya pemberita kebenaran ini berbicara mengenai orang gak cuma ngomong benar, saudara. Tapi dia betul-betul melakukan segala sesuatu secara blameless. Dan yang ketiga kita lihat, saudara, dia walked with God. Ya. Dalam bahasa Indonesia tadi dikatakan bergaul dengan Allah. Tapi saya suka dengan terjemahan ini. Karena dia walk in close relation, in close fellowship with God, saudara. Jadi bukan hanya bergaul, tapi dia mentaati, saudara. Dikatakan Ibrani 11 ayat 7a, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Ya, tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tidak mudah, saudara. Ya, untuk mempersiapkan bahtera pada zaman itu, ya, diperkirakan lebih kurang 120 tahun. Tidak mudah, saudara ya, punya ukuran tertentu, bahan-bahan tertentu, ada semua desainnya yang Tuhan suruh tuntun pimpin. Tapi dia walk with God, in close fellowship, walk with God. Sehingga dia ngerti, saudara, dengan petunjuk Allah. Nah itu sebabnya, saudara, hari ini biarlah kita memiliki 3 kualitas pribadi di akhir zaman ini. Ya. Kalau saudara mengikuti tadi Voice of Pentecost dan juga apa yang tadi saya awali, saudara, saya berdoa supaya setiap kita dan setiap anggota keluarga kita, gereja ini juga, kita bisa memiliki 3 kualitas pribadi di akhir zaman ini. Yang pertama, saudara, kita melihat kembali hidup benar, righteous. Ya. Kenapa kita harus hidup benar? 2 Korintus 5:21 jelas sekali berkata, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mengapa kita harus hidup benar? Karena memang kita sudah menjadi orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kalau kita belum dibenarkan oleh Yesus, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa hidup benar. Ya. Karena kita sudah dibenarkan, maka saudara, kita tidak boleh sia-siakan. Saudara dan saya di dalam Yesus, kita sudah dibenarkan. Maka itu saudara dan saya adalah orang benar. Ya. Boleh katakan pada kiri kanan kita, saudara, kamu adalah orang benar. Mengingatkan. Orang kadang-kadang berpikir gini, ya tapi saya orang berdosa. Saudara, orang berdosa orang benar. Kalau kita sudah menerima Yesus, kita sudah menjadi orang benar. Karena dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat jadi dosa di atas kayu salib, supaya kita di dalam dia waktu terima Yesus itu dibenarkan jadi orang benar, saudara. Karena itu saya mau berkata, seringkali kita tidak menyadari akan hal ini, karena itu kita tidak merasa orang benar dan kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Iblis akan menggocok kita terus, saudara. Waktu kita menerima Yesus itu saat yang paling penting. Kita menyadari dosa kita, saudara. Kita menyadari bahwa dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita dibenarkan. Dan sejak itu, sebagai orang benar, adalah kewajiban kita untuk hidup dalam kebenaran. Mengapa? Kalau tidak, saudara, kita sedang menistakan karya Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menjadikan kita orang benar, tetapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Dan hari ini, saudara, penting sekali di mata Tuhan kebenaran itu. Manusia tidak ada yang bisa membenarkan dirinya sendiri. Kebenaran atau hidup benar itu berbicara mengenai kita dengan Tuhan. Kebenaran bukan saya bangun sendiri menurut saya benar atau menurut orang lain benar. Tapi kebenaran adalah di mata Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita, apakah dia melihat kita orang benar atau tidak? Tentunya sebagai orang benar bukan hanya dilihat justification,
Tapi juga proses sanctification sampai glorification. Pada waktu Tuhan melihat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Seperti penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan Yesus berkata dia orang benar, saudara. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku berada di Firdaus. Tapi kalau penjahat itu tiba-tiba dia dibebaskan dari salib dan dia turun, oh saudara, dia harus membuktikan bahwa dia orang benar. Dia harus membuktikan bahwa dia orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu hidup benar itu bicara dia atau kita dengan Tuhan. Hukum Tuhan. Ya. Apakah kita melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan? Apakah kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan? Ya. Firman Tuhan menjadi ukuran satu-satunya apakah kita orang benar atau tidak. Apakah kita menjalankan hidup kita sebagai orang benar atau tidak, saudara. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Ini Salomo yang menulis, ya saudara. Dia seorang raja yang kita tahu kaya sekali, punya hikmat dan sebagainya, saudara ya. Dan dia bisa punya hikmat bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Ya, tapi di akhir-akhir hidup ini dia sempat bertobat dan dia menyadari kehidupan ya dalam dunia ini, saudara. Ya segala sesuatu ya kalau kamu mau macam-macam hidupnya gak benar ya silakan. Tapi ingat ini saudara. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14 dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Ya. Jadi saudara, ukuran kebenaran itu Tuhan. Ya. Segala sesuatu dikatakan setiap perbuatan itu dibawa ke pengadilan Tuhan. Kita gak bisa lari saudara. Ya. Nah itu sebabnya daripada nanti mendingan sekarang. Kita cek diri kita. Ya. Kebenaran satu-satunya hanyalah firman Tuhan. Ya. Kebenaran satu-satunya adalah ketika Tuhan melihat kita. Karena itu jangan tanya sama istri, sama anak, atau sama suami, sama anak, atau sama gembala. Pak, saya apakah orang benar? Tapi cek sendiri, saudara. Ya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak baca Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan untuk kita bisa mengetahui apakah kita hidup benar atau tidak. Ya. Saya berdoa supaya saudara menangkap akan hal ini, saudara. Kebenaran adalah antara kita dengan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, saudara ya, hukum Tuhan dari 613 lalu dikompres menjadi 10 hukum Taurat. Dan pada waktu zaman Yesus cuma 2 aja. Kenapa? Karena banyak orang lupa. Ya. Kalau zaman perjanjian hukum Taurat itu 613 hukum harus dilakukan. Aduh, ya udah Tuhan bilang ini saya kasih 10. Ya. 10 pun juga berapa banyak saudara yang hafal 10 itu. Tapi Tuhan bilang udah dikompres lagi jadi 2. Cuman 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 2 itu aja kata Tuhan. Dan ini adalah hukum saudara. Saudara yang mengerti hukum, melanggar hukum itu berat, akan dihukum. Saya hari ini tidak biasanya ngomong keras saudara ya. Tapi hari-hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya. Ini banyak orang Kristen main-main saudara ya. Banyak orang-orang Kristen. Kalau bicara hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan saudara. Setiap kali ya. Tuhan selalu berbicara kepada saya. Kamu mau jadi hamba Tuhan seperti apa? Jangan hamba Tuhan lah. Pendeta seperti apa? Karena hamba Tuhan itu harus taat kepada firman Tuhan. Kamu mau jadi gereja seperti apa? Ada banyak gereja, ada amat banyak pendeta, ada banyak orang Kristen, ada banyak pelayan Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen, pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja yang benar di hadapanku kata Tuhan. Ini tantangan buat kita saudara yang hidup di akhir zaman. Tadi dikatakan kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya berkata bukan hanya kapan Tuhan Yesus datang kembali, tapi usia saudara dan saya, kita nggak tahu kapan berakhir. Kalau di mata Tuhan hari ini kita tidak dilihat benar, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan hamba Tuhan, jangan salahkan saya juga. Kalau saya sudah menyampaikan pada saudara. Mari kita lihat diri kita, apakah saya orang benar Tuhan? Kalau Tuhan bilang yes,
Waktu kamu terima Yesus, kamu sudah jadi orang benar. Tapi buktikan saudara. Jalani kalau orang benar itu. Jalani kalau saudara adalah orang benar. Hiduplah dalam kebenaran. Baca firman Tuhan setiap hari. Yang mau katakan amin saudara. Yang kedua saudara. Nuh itu blameless. Kalau blameless itu saudara tidak bercela. Ini kalau tadi benar tuh di hadapan Tuhan. Kalau blameless itu orang bisa lihat saudara. Kalau hidup benar itu ya saudara, ukurannya tuh melakukan firman Tuhan. Ya, bukan hanya bicara firman Tuhan, bukan hanya bisa khotbahin tentang firman Tuhan. Urusannya tuh nggak ada urusan sama Tuhan. Ya, itu kalau hidup benar saudara. Ya. Tidak ada tuduhan dalam hati nurani kita, itu hidup benar. Ya. Integritas walaupun tidak kelihatan orang, saya tetap hidup. Tapi kalau blameless saudara, itu blameless itu bisa dilihat orang. Masih bisa dicela enggak? Namanya tidak bercela. Jadi saudara, tidak ada cela. Ya, saudara bilang saya kan enggak sempurna. Iya betul saudara. Tapi as long as manusia lihat itu, bisa enggak masih ada cela? Kalau masih ada cela, berarti kita masih bercela saudara. Ya apa sih ngomongnya kayak gitu? Apa sih penampilannya kayak gitu? Kok hidupnya kayak gitu saudara? Itu masih dicela dalam banyak hal, berarti kita masih bercela. Di dunia ini kalau saudara masih ada yang cela, masih bagus. Ya. Artinya kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Artinya sedang dibuat. Ya mungkin kalau saya dalam penampilan nggak cocok pak, pakai seperti itu jelek. Wow, saya bilang puji Tuhan, saya dikasih tahu sama orang yang lebih tahu. Ngomongnya salah atau mungkin ya dalam kehidupan kok dalam hal keuangan seperti itu. Ya. Dalam kehidupan mengambil putusan dan sebagainya. Selama masih ada celah. Nggak apa-apa, masih dikasih tahu. Tapi kalau sudah sampai, wow. Ya. Nah Nuh itu orang yang tidak bercela, saudara. Tadi kita sudah lihat. Ya. Kenapa kita tidak boleh bercela? Dalam Filipi 2 ayat 15 dikatakan, Paulus ingatkan pada jemaat Filipi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercela. Kenapa? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini yang Tuhan inginkan saudara. Ya. Supaya orang lain itu bisa mengenal Kristus dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ya saudara, siapa yang pernah lihat Allah? Tapi dikatakan anak tunggal Bapa Yesus itu, dialah yang menyatakan untuk kita. Kita nggak tahu Allah seperti apa, tapi Yesus yang menyatakan. Ya. Dia nyatakan Allah tuh seperti ini loh. Ya. Kasihnya, kuasanya, kehidupannya seperti ini. Dan sekarang Yesusnya nggak ada saudara. Siapa yang bisa menyatakan Allah dalam hidup ini? Itu sebabnya kenapa kejahatan bersimah raja rela. Nanti saudara baca dalam Yeskiel pasal yang ke-7 itu sama persis keadaannya seperti hari ini saudara. Kenapa? Karena kehidupan yang jahat. Kenapa kehidupan yang jahat? Karena nggak ada terang. Kegelapan terjadi karena terangnya tidak ada. Kejahatan terjadi karena terang tidak ada, saudara. Tidak berfungsi sebagai garam dan terang. Orang-orang Kristen kalau berfungsi sebagai garam dan terang, maka kejahatan itu nggak akan ada. Dimanapun kita berada. Itu sebabnya Tuhan ingin kita supaya hidup tidak bercela, saudara. Tidak bercela bukan berarti sempurna semua, ya. Tapi tidak bercela, ya kalau ada cela beresinlah, selesaikan, supaya kita tidak ada cela lagi. Nah kalau sudah tidak ada cela, orang bisa lihat di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Kita masa ikut-ikutan sesat, masa kita ikut-ikutan bengkok juga, saudara. Ya semua orang juga bisa mencela kita seperti itu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, ayo. Tuhan tuh sedih sekali. Kalau dia ngelihat kondisi ya seperti ini, ya. Terus mau diapain? Salahin Tuhan. Kalau saudara mengalami segala sesuatu, ya karena nggak ada terang, nggak ada yang tuntun, nggak ada yang bimbing. Nah untuk jadi terang, saudara, itu akan ada konsekuensi. Saudara kalau ingat bagaimana Yusuf, ya, dia dikatakan sering kali melaporkan kejahatan kakak-kakaknya kepada ayahnya. Waktu saya baca ini saudara, Yusuf itu seringkali melaporkan kejahatan
kakak-kakaknya kepada ayahnya, itu bukan kepo ya. Bukan kebanyakan mulut mau cari muka sama papanya, enggak. Karena Yusuf itu hidup dalam kebenaran. Yusuf itu mau hidup tidak bercela, saudara. Jadi kalau dia lihat kakak-kakaknya enggak benar, dia udah enggak tahan di sini. Dia laporin ke kakak-kakaknya. Nah tadi saya katakan untuk hidup tidak bercela, untuk hidup benar, itu akan ada konsekuensinya. Apa yang terjadi dengan Yusuf, saudara? Yusuf pada waktu itu dibenci sama kakak-kakaknya. Apalagi waktu dia tunjukin jubahnya. Dibenci dan akhirnya dia dibuang ke sumur. Akhirnya singkatnya cerita dijadiin budak. Waktu dia mau hidup berintegritas, hidup tidak bercela, dia sudah jadi kepala rumah tangga dari rumah Potifar. Dan istri Potifar mengganggu dia. Dia bisa mempertahankan hidup yang benar, hidup tidak bercela. Tapi ada konsekuensinya, masuk penjara. Nah banyak orang itu gak mau konsekuensinya itu, saudara. Gak mau dibuang ke sumur, gak mau jadi budak, apalagi masuk penjara. Demi untuk mempertahankan hidupnya yang bercela itu, saudara. Yang membuat tidak ada terang dalam dunia ini. Akibatnya apa? Jadilah seperti ini. Saudara, sekali lagi jangan salahkan Tuhan. Ya. Cek diri kita. Cek masing-masing gereja. Cek masing-masing keluarga. Cek masing-masing pribadi. Ada terang gak, saudara? Kalau gak ada terang, ya anak-anak kita ya begitulah semuanya. Ya. Jangan salahkan anak-anak kita. Gak ada terang. Kita hidup masih bercela. Ya semua orang, papa juga gitu, mama juga gitu. Ya, teman-teman juga gitu semuanya. Di mana-mana gitu semua. Di tempat kerja gitu semua. Ya. Ngapain saya baik-baik, bagus-bagus? Gak bisa, saudara. Sampai Paulus mengingatkan begini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21-24. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Jadi dalam segala sesuatu sebetulnya kita tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang jelek, mana yang buruk, kita tahu, saudara. Latar belakang saya psikologi, saudara. Jadi waktu awal-awal saya masih ngetes psikotes itu, saudara. Ya. Itu anak kecil kita kasih gambar. Tolong kamu kasih lihat yang jelek yang mana. Dia ngerti, nggak diajarin dulu. Ya. Ini yang jelek kayak gini ya, yang wajahnya kayak gini, atau yang pegangnya kayak gini, yang mukul. Itu yang jelek, nggak ada, saudara. Ya. Tapi kita kasih gambar, ini jelek, dia ngerti. Dan saudara dan saya, apalagi kita orang dewasa, kita tahu banget mana yang jelek, mana. Jadi kita bisa nguji, ini jelek, ini bagus. Dan Paulus katakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan lepasin, saudara. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi kejahatan bukan hanya satu loh, saudara. Banyak banget. Dan dikatakan jauhkan dirimu. Bukan, Tuhan tolong lepasin ini kejahatan, suruh pergi. Enggak. Yusuf itu menjauhi kejahatan. Bukan Tuhan tolong dong hukum itu istri Potifar. Hukum dia Tuhan. Ya biarin dia lumpuh, enggak begitu, saudara. Tapi Yusuf menjauhi daripada semua kejahatan. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Dan Paulus katakan begini, ini doanya dia. Dia masih pakai kata semoga. Dia enggak bilang lagi, pasti kalau kamu sudah lakukan gitu, pasti enggak. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Artinya di mata Tuhan kudus. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya, kita ini adalah manusia roh, saudara, yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, keinginan, dan tinggalnya dalam tubuh. Semoga roh kita, jiwa, pikiran, perasaan, keinginan kita, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Kata terpelihara, saudara harus lihat ini sebagai satu proses. Ya. Tidak otomatis, tapi kita sedang memproses supaya hidup kita tidak bercela, saudara. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kapan? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bukan cuma hari ini aja, saudara. Tapi terus dan proses ini berlangsung, saudara. Itu sebabnya Paulus pakai kata semoga. Ya aku berdoa supaya kamu kuat. Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kamu jangan lemah. Kamu udah sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nanti Tuhan Yesus datang terus, ya, tetap terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi ini yang kita mesti ingat. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ini yang kita gak boleh lupa. Aduh Tuhan kalau begini terus gak tahan. Ya.
Saya mau kasih tahu saudara, ada seorang ibu melaporkan kepada kita bahwa anaknya sekolah di satu sekolah. Ini anak masih SMP perempuan. Dia stres betul. Ya, kenapa? Karena dia bilang anak-anak teman-temannya dia yang perempuan saudara. Ya, udah saling bangga-banggain. Lu udah tidur sama siapa saja, sudah berapa orang. Dan anak ini, anak SMP perempuan, dia stres karena cuman dia yang gak bisa menceritakan. Dia pernah tidur sama siapa dan berapa orang. Dan dia lapor. Saya katakan udah jangan lama-lama, ngapain di sana lama-lama. Kita gak bisa, kadang-kadang aduh Tuhan gak tahan. Tapi Tuhan bilang, aku adalah setia yang memanggil kamu. Dan dia akan menggenapi supaya kita bisa melewati semuanya itu. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama tadi, hidup benar. Yang kedua, tidak bercela, ya, righteous, blameless. Sudah coba renungkan. Yang ketiga, sudah, saya pakai istilah walk with God atau berjalan bersama Tuhan, lebih daripada sekedar bergaul dengan Tuhan. Kenapa, sudah? Karena kalau bergaul dengan Tuhan kita enak ya, seperti kayak ya Petrus, Yakobus waktu diajak sama Tuhan itu dia menikmati, Tuhan tempat ini enak banget ya. Ada Musa, ada Elia, ada rasa, enak banget ya. Di hadirat Tuhan enak banget ya. Di sini enggak gitu, saudara. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan ada amanat agung. Setelah murid-murid itu ya menikmati Tuhan, ya, sempat shock pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, ya, saudara. Dianiaya, disiksa, mati, saudara. Itu lebih syok lagi. Kok Tuhan Yesus yang hebat kok bisa mati ya? Gak bisa lawan ya. Iblis dilawan, alam juga dihentikan ya. Orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Kok ditangkap diem aja? Disalib mati lagi. Dikuburkan, padahal Tuhan Yesus bilang aku cuma mati 3 hari loh. Mereka lupa firman Tuhan. Kalau kita gak baca firman Tuhan, kita cuma sampai pada situnya aja. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, tapi pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Mereka lupakan itu semua. Dan iblis sengaja supaya mereka lupa. Dan akhirnya murid-murid apa yang terjadi? Ya mereka sedih. Ya. Harusnya saudara kalau kita udah tahu bahwa seseorang akan dibunuh, mati. Tapi pada hari ketiga dia akan bangkit, ya biarin aja dia dibunuh. Gak apa-apa, gak ada masalah. Ya. Gak apa-apa. 3 hari lagi dia akan bangkit. Bahkan kalau murid-murid ngerti pada waktu bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, mereka akan tungguin di kubur Yesus. Kita sambut Yesus, ayo ya. Kalau zaman itu udah ada media massa, panggil semua media massa, kita syuting siapin ya. Berita bahwa Yesus akan bangkit, bikin semua ucapan syukur. Tapi enggak, mereka sedih. Bahkan yang luar biasa saudara, Petrus itu udah dikasih tahu Yesus bangkit, dia masuk ke kubur, dia lihat. Dalam hatinya dia tanya, apa yang terjadi? Murid-murid dikasih tahu bahwa itu suruh bilang bahwa murid-murid mencuri mayatnya Yesus. Thomas itu nggak percaya, tunjukkan dulu. Ya saya nggak percaya. Bisa seperti itu sudah lambannya. Kenapa? Karena mereka cuma bergaul dengan Yesus. Bergaul dengan Yesus itu beda. Mereka 3,5 tahun loh saudara bergaul dengan Yesus itu. Mereka ngomong-ngomong sama Yesus, denger, dimuridin sama Yesus. Kalau kita sekarang ketua kulnya itu Yesus. Ya. Kurangnya apa? Lihat mujizat, alami mujizat. Kurangnya apa saudara? Karena mereka gak nangkap. Itu sebabnya Yesus, waktu Yesus bangkit itu saudara, ya mereka udah senang banget. Maukah engkau pada zaman ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus bilang gini. Ya. Soal pemulihan itu kita gak usah urusin, itu urusan Bapa lah. It's his business dikatakan. Kita gak perlu tahu waktunya. Tapi ini loh, kamu harus jadi saksi. Dan untuk bisa jadi saksi kamu harus terima Roh Kudus. Karena Yesus berkata, kamu akan menerima Roh Kudus kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Pada waktu kamu jadi saksi, kamu dipulihkan, kamu diubahkan, maka di situ akan pemulihan terjadi. Saudara. Karena itu, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berikan perintah. Jangan cuma kumpul-kumpul, happy-happy. Pergilah. Ya. Nah, walk with God.
ini berbicara mengenai berjalan bersama Tuhan. Saudara bayangin jalan sama Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati, aku juga. Jadi saudara, kalau kita memang pelayan Tuhan, tadi saya sempat singgung, udah jangan ngomong hamba Tuhan lah, pendeta aja. Kenapa? Karena kalau hamba Tuhan itu di mana Tuhan berada, di situ ada. Perintahnya apa dia akan ikutin. Saudara. Ini namanya walk with God. Tapi kalau disuruh apa enggak. Nah firman Tuhan tadi itu berbicara mengenai untuk kita hidup benar. Tapi kalau walk with God, kadang-kadang Tuhan bisa berbicara. Roh Kudus ini berbicara. We have to be led by the Holy Spirit, saudara. Kadang-kadang mana ada firman Tuhan sekolahin di mana, ya. Anak kita mau sekolah di mana, cari Alkitab. Oh, nggak ada nama-nama sekolah di sana. Kita mau pindah ke kota mana, kita nggak tahu, sudah kita cari di Alkitab. Kok nggak ada nama kota? Ya nggak ada lah, ada juga. Ada Korintus, ada Tesalonika, cuma ada itu. Ya. Tapi led by the Holy Spirit. Walk with God itu ketika kita bergaul sama Tuhan. Tuhan gimana ya, harus gimana ya. Hikmat Tuhan. Yusuf itu orang yang berjalan dengan Tuhan, saudara. Pada waktu dia dibuang ke sumur, dia bilang, this is not my final destination, because my final destination is to be a leader. Ya. Dia tahu dari mimpinya yang diterjemahkan oleh kakak-kakaknya dan oleh ayahnya, ibunya. Waktu dia jadi budak, dia bilang, this is not my final destination, because my final destination is to be a leader. Dan dia mungkin waktu dia mulai jadi kepala rumah tangganya Potifar, dia udah mulai mikir, ini dia. Ternyata enggak juga, saudara. Masuk penjara. Tapi apakah dia sedih-sedih juga, saudara? Namanya walk with God. Dia tahu bahwa masuk penjara itu adalah memang itu skenarionya Tuhan. Supaya dia masuk penjara. Oh, kalau gitu Tuhan jahat banget. Bukan, saudara. He knows exactly. He was led by God through the Holy Spirit inside him. Jadi saudara, waktu dia masuk, dia happy-happy. Dia senang. Sampai kepala penjara mempercayakan Yusuf itu jadi kepala penjara sebetulnya, saudara. Dan dia happy-happy aja sampai dia ketemu juru makanan, juru minuman, dan akhirnya singkat bisa menceritakan mimpi, dan akhirnya saudara, dia bisa menceritakan mimpi Firaun. Bayangin saudara, dari Israel, dari Kanaan dia mesti ke Mesir. Gimana caranya? Masa di Tuhan bawa terbang begitu, saudara ya? Oh, terus udah gitu tunggu Yusuf sampai gede? Enggak, diproses dulu. Proses demikian rupa, proses demikian rupa. Tuhan mau jadikan dia leader, yes. Tapi prosesnya gak kayak kita. Walk with God itu dia ikutin jalannya. Kadang-kadang happy, kadang-kadang down, kadang-kadang kesel, kadang-kadang bisa marah sama Tuhan mungkin ya. Kadang-kadang gak terima, tapi dijalanin. Bayangin, sampai dia masuk penjara. Kalau Yusuf gak masuk penjara, saudara, dia gak akan ketemu dengan juru minuman. Kalau dia cuma ketemu sama kepala penjara Potifar aja, atau kepala pengawal raja Potifar, ya enggak terlalu dekat. Tapi kalau juru minuman, sudah setiap hari, Tuhan minum, Tuhan sudah ada. Dekat banget, saudara. Dan untuk bisa ketemu Firaun, Yusuf harus masuk penjara, ketemu juru minuman. Siapa yang bisa skenario seperti itu? Siapa yang mau hidup seperti kayak Yusuf, saudara, dengan sengaja? Saya percaya enggak ada. Tapi kalau kita walk with God, wow, ya, tiba-tiba kita bisa, saya dari posisi ini, coba kita lihat ke belakang. Itu because we walk with God. Saudara, hati-hati dengan ayat ini. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itu yang masuk dalam kerajaan surga. Saudara boleh pelayanan sekian banyak, saudara boleh lakukan segala macam. Ini orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dia bilang begini, saudara. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan membuat banyak mujizat juga demi namamu. Ya, pakai demi namamu loh. Tapi bukan led by you, bukan dipimpin oleh Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak. Mestinya bukankah aku sudah bernubuat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Bukankah aku sudah mengusir setan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Bukankah aku sudah membuat banyak mujizat sesuai dengan kehendak-Mu? Kenapa aku ditolak?
Itu kan kehendak-Mu. Kalau dia ngomong begitu, Tuhan gak bisa nolak. Oh iya ya. Kalau Tuhan lupa. Tapi kamu lakukan segala sesuatu, you use my name. Kamu bisa mujizat, bernubuat, ngusir setan, hebat. But it's not my will, kata Tuhan. You don't walk with me. Saudara tidak berjalan dengan Tuhan. Ini bahaya, saudara. Itu sebabnya kita berdoa hari ini. Ya, firman Tuhan mungkin terdengar berbeda di telinga saudara hari ini. Tapi ini masa yang tidak bisa lagi main-main. Melihat keadaan hari ini, hati saya bergetar, bergejolak. Saya bukan sedih karena ada kejadian, tapi saya sedih di mata Tuhan. Tuhan bilang, ini gerejaku, ini anak-anakku, kata Tuhan. Hati-hati, ya. Kita yang ambil andil bagian kondisi seperti ini, saudara. Saya mesti ngomong sama saudara. Kita, pribadi saudara dan saya. Kalau kita hidup benar, tidak bercela, dan walk with God, maka semua akan aman. Percaya saya, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Tuhan maukah, murid-murid waktu bilang, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Itu mungkin doa kita, Tuhan. Maukah engkau Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan. Tuhan bilang begini, soal itu kita gak usah pusing. It's my father's business. Itu urusan Bapa soal waktu. Itu urusan. Tapi kamu, kata Tuhan, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem. Di mana saudara berada dalam rumah tangga keluarga. In Judea, di antara orang-orang seiman. Samaria, orang yang tidak seiman. Sampai ke ujung bumi, dimanapun kita berada. Itu yang membuat pemulihan terjadi. Itu yang membuat Indonesia dipulihkan. Sekali lagi biarlah kita hidup benar, tidak bercela dan berjalan bersama Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin ajak kita nyanyi lagu, saudara. Yang kurindukan, hanya Kau Yesus. Biar lagu ini menjadi refleksi buat kita, saudara. Apakah hidup kita sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan? Sudah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Coba pahami dan tangkap hati Tuhan dengan kondisi Indonesia saat ini. Kalau saudara mau bilang siapa yang salah, ya, saudara bisa mention begitu banyak orang. Tapi saya ingin ajak, Tuhan tuh sebenarnya lagi ngomong begini, aku kehendaki ya, pertobatan. Sungguh-sungguh. Bukan orang yang di luar Tuhan, orang di luar Tuhan memang gak ngerti apa-apa, tapi kita yang di dalam Tuhan ini. Orang-orang yang katanya sudah kenal Yesus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini yang Tuhan sedang urusan. Maka itu 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Pada waktu mereka sedang ada dalam pembuangan Babel. Tuhan gak akan bilang nanti aku akan beresin, enggak. Tapi umat Tuhan. Tuhan sedang berurusan sama kita, sama gereja Tuhan, sama pribadi-pribadi kita. Mari kita jadi pribadi yang hidup benar, tidak bercela dan berjalan dengan Tuhan. Kalau gereja Tuhan sudah benar, pribadi kita benar, maka family benar. Family benar, gereja Tuhan benar. Gereja Tuhan benar, masyarakat akan benar. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Benar Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang kudambakan Tuhan, yang kudambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Katakan menjadi seperti Kau Tuhan. Menjadi, yes Lord. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Yang kami tahu ini adalah doa dan kerinduan-Mu juga Tuhan. Menjadi sempurna dalam seluruh. Sekali lagi katakan menjadi seperti Kau Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes
Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bolehkah kita sekali lagi katakan kepada Tuhan, yang kurindukan, yang benar Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, dan kami tahu menjadi kerinduan hati-Mu juga. Nyatakan yes Lord Pribadi dalam hidup yang kami dambakan Tuhan. Amin. jadi Yes Lord. seperti Kau Yesus Ya Tuhan, dalam perkataan, pikiran, yes Lord. Amin. Menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, jadi seperti yang Kau Yesus. menjadi Ya Tuhan, menjadi sempurna dalam seluruh. Sekali lagi kami mau katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus. Yes Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dalam seluruh hidup kami Tuhan, dalam seluruh benar Tuhan, dalam seluruh hidupku. Apa yang menjadi pesan, kehendak, isi hati Tuhan telah saya sampaikan kepada saudara. Tuhan ingin kita mempersiapkan diri untuk kedatangan yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa kedatangannya sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Kenapa kita tidak mau belajar seperti Nuh, saudara? Dan hari ini kita sudah mengerti bahwa kita harus punya 3 kualitas pribadi di akhir zaman ini, supaya kita juga boleh mengalami pengangkatan. Dan bukan hanya pengangkatan, tapi juga kehidupan yang baik selama kita ada dalam dunia ini. Saudara yang berkata, Tuhan saya mau hidup benar mulai hari ini. Saya mau hidup tidak bercela, meskipun ada banyak orang mungkin yang mengkritik, mencela, itu baik bagiku karena supaya aku tidak bercela. Dan aku mau hidup berjalan bersama Tuhan. Kalau saudara berkata demikian kepada Tuhan, saudara angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan. Bukan dengan komitmen pribadi, tapi saudara melihat bahwa saudara memang harus demikian. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sungguh-sungguh Tuhan menyatakan bahwa mereka akan hidup benar. Mereka akan hidup tidak bercela, Tuhan. Sedapat-dapatnya mereka bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mereka akan lakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Mereka akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau pada waktu-waktu yang lalu kami tidak demikian, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Tapi dengan mengangkat tangan kami berkomitmen, kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Yes. Saudara ambil waktu sejenak untuk Tuhan berbicara secara khusus pada saudara. Thank you Lord. Ada area-area yang Tuhan sedang bicara tentang kebenaran, tentang tidak bercela, dan tentang berjalan bersama Tuhan. Izinkan Tuhan, Roh Kudus bekerja, berbicara. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Semua ketidakbenaran kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau kenakan hidup yang tidak bercela. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berusaha sebaik-baiknya.
Kami belajar membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya rutinitas, bukan hanya hal-hal yang bersifat rutin Tuhan, tapi kami membangun hubungan dengan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dengan jelas, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Saudara. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang kami boleh dengar. Biar firman-Mu mengingatkan kami dan menegur kami. Menjadi berkat dan rema atas kehidupan kami. Mengubah dan menerobos kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta Budi Sastra yang telah menjadi berkat atas kami. Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu turun atas hamba-Mu. Dan saat ini kami tidak mempersembahkan korban kami bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Ini adalah ekspresi ucapan syukur dan terima kasih kami di hadapan Tuhan. Dan kami siap memberi persembahan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. And I'm overwhelmed by your mercy. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh diberkati akan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk seorang hamba yang Kau kirim ke tempat ini untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Budi Sastra ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kemanapun Kau utus hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran akan firman-Mu. Ada tanda-tanda heran dan ajaib yang selalu menyertainya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati gerejanya, Kau berkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ya Tuhan, biarlah Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu terus Kau nyatakan dalam pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya hamba-Mu juga boleh melayani dalam kekuatan Roh Kudus ya Tuhan. Engkau juga pertajam terus visi yang daripada-Mu ya Tuhan. Pewahyuan, urapan, kekudusan dan hikmat juga terus Kau curahkan atas gembala sidang kami ini Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga Ibu Hermin. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna adanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wakil gembala yang ada Tuhan. Engkau juga yang memberikan kesatuan hati, unity di antara para hamba-Mu ini. Untuk menopang gembala sidang kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Di Senayan City, Emporium Pluit dan Landmark Pluit ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati Pastor Billy Nyotora Harjo ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu juga lebih lagi Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu ini juga boleh menjadi jawaban bagi generasi muda bangsa ini ya Tuhan. Dan biarlah gereja ini juga Kau bawa lebih tinggi lagi bersama hamba-Mu untuk masuk ke dimensi yang lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang memberikan kesegaran baru, sukacita, semangat dan kekuatan kepada gembala kami ini di dalam pelayanan ya Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan, berkati Ibu Milka, Brian dan Janice ya Tuhan. Biarlah keluarga hamba-Mu ini juga boleh ada dalam lindungan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan kami juga hati yang terus menyala di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan ya, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk
anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang setia hadir di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati mereka yang berusaha, Engkau berkati mereka yang bekerja, Engkau berkati mereka yang sekolah ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu juga boleh hidup dalam kasih karunia dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kesegaran baru bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka keluar dari tempat ini tidak sama seperti mereka datang ya Tuhan. Karena mereka telah menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Dan biar Engkau pakai mereka juga menjadi saluran berkat ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Oh kina mata kaya ralaba sikira baralaba. Oh raba ya karalaba raba. Ya Tuhan, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, kami minta hadirat-Mu turun memenuhi atas setiap kota-kota, pulau-pulau yang ada ya Tuhan. Engkau lawat semua ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu penuh atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita, damai, sejahtera atas bangsa kami ya Tuhan. Segala roh anarkis, roh pemberontak, roh yang tidak baik ya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, Engkau berkati Presiden kami Prabowo ya Tuhan. Wakil Presiden kami Pak Gibran ya Tuhan. Semua menteri-menteri yang ada Tuhan, para gubernur ya Tuhan, para anggota DPR, MPR ya Tuhan, dan kepolisian, TNI Tuhan, dari pemimpin-pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang juga bersama dengan mereka, untuk mereka boleh mengambil keputusan kebijakan atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan kota kami Jakarta Tuhan. Tuhan, kota di mana kami berada Tuhan, kami minta sukacita, damai, sejahtera, keamanan turun atas kota kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di dalam kondisi-kondisi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berada bersama dengan kami ya Tuhan. Kau jagai anak-anak-Mu ya Tuhan, Kau lindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kota kami juga penuh dengan kedamaian daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pisah, kami rindu untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Bapa hamba berdoa untuk setiap individu, setiap keluarga yang ada. Perlindungan sempurna, keluar masuk mereka sempurna adanya. Tutup bungkus setiap kami dan kuasa darah Yesus yang sempurna. Orang yang bertalian darah, orang yang dekat dengan kami, harta benda yang Kau percayakan, bahkan mungkin ada hewan-hewan peliharaan sekalipun Tuhan, tutup bungkus semuanya. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kuasa darah Yesus, tudung kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Damai sejahtera-Mu menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat berhari Minggu saudara. Saudara stay safe ya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Maranatha.